Karena bagaimanapun juga, bila mana tuannya senang, maka mereka akan diulus-ulus, disayang. Tetapi kalau misalnya tuannya lagi tidak enak hati, maka anjing ataupun kucing itu bisa saja ditendang mereka. Dan setiap saat ya dia dipanggil oleh tuannya, dipanggil ke sini, maka anjing ataupun kucing itu harus datang dengan nurut, menggoyang-goyangkan ekornya, ya menunjukkan dia itu sangat penurut, baru dia bisa dikasih makanan. Tetapi kalau misalnya dia tidak melakukan hal itu, maka tuannya akan tidak memberikan dia makanan dan dia juga akan diusir gitu ya. Jadi bagaimanapun juga mereka itu tidak mengalami kebahagiaan. Dan di antara sekian banyak alam, maka kita mengatakan alam dewa adalah alam yang paling baik ataupun alam yang paling berbahagia. Karena di alam dewa itu, karena akibat pahala kebajikan yang dikumpulkan di kehidupannya, makhluk hidup yang dilahirkan di alam dewa itu memiliki segala yang dia inginkan. Jadi sebegitu dia menginginkan rumah saja, maka dia akan sedetik itu juga dia berada di dalam satu istana yang indah beserta dengan sedemikian banyak dayang-dayangnya ataupun pembantu-pembantunya. Apapun yang dia inginkan di dalam pikirannya, maka saat itu juga keinginannya itu akan muncul di hadapannya. Jadi karena kenikmatan yang demikian luar biasa ini, maka makhluk alam dewa termabukkan oleh kenikmatan-kenikmatan ini, sehingga mereka tidak pernah mendengar, tidak pernah memikirkan dharma. Jadi apa yang terjadi juga sama seperti kita di alam manusia ini. Kadang-kadang manusia yang ada di alam manusia ini adalah sedemikian kayanya, sedemikian makmurnya, sehingga sampai lupa akan dharma. Ya, jadi kadang-kadang ada juga orang yang dilahirkan di alam manusia mempunyai kenikmatan seperti di alam dewa, dan mereka tetap sama melupakan karena kenikmatannya merupakan praktek dharma. Dan apa yang terjadi adalah bagi dewa, 7 hari sebelum meninggal dunia, mereka akan melihat tanda-tanda bahwa dia akan meninggal dunia. Jadi menurut Buddha, pada saat seorang dewa melihat tanda-tanda bahwa dia akan meninggal dunia, maka penderitaan yang dialami itu adalah amat sangat menderita, bahkan menjauhi lebih menderita daripada makhluk yang dilahirkan di alam neraka. Apa yang menjadi tanda-tanda daripada seorang dewa yang akan terlahirkan di alam lain ataupun yang akan meninggal dunia, kita katakan gitu. Yang pertama adalah alam dewa. Para dewa itu selalu biasanya duduk di atas tahta yang indah, yang megah. Tetapi pada saat menjelang kematian, mereka sudah tidak mempunyai keinginan, sudah rasa enggan untuk duduk di atas tahta tersebut. Kemudian yang kedua adalah alam dewa itu biasanya tubuhnya memancarkan sinar ataupun cahaya. Pada saat itu sinarnya sudah mulai redup ataupun pudar, sudah tidak bersinar lagi. Kemudian dikatakan yang ketiga, makhluk di alam dewa itu tidak pernah berkeringat, dan pada saat ini mereka sudah mulai berkeringatan. Yang keempat adalah makhluk yang di alam dewa itu selalu mempergunakan karangan bunga, yang mana karangan bunga itu tidak pernah layu, dan saat ini karangan bunga itu sudah mulai layu. Dan yang kelima adalah pakaian yang digunakan ataupun dipakai di tubuh para dewa itu dikatakan tidak pernah kotor, dan saat ini pakaian itu sudah kotor. Dan pada saat ini semua terjadi, dewa-dewa lain melihat dewa yang ini, mungkin mereka akan berusaha membujuknya, ya mengatakan oke, nggak apa-apa, kamu sekarang bisa saja pergi, dan nggak apa-apa, nanti kamu terlahirkan di alam manusia, kemudian ya buat karma baik lagi, nanti akan kita ketemu lagi di sini, kita akan menunggu dan seterusnya. Tetapi apa yang terjadi adalah orang yang terlahir di alam dewa, dia mempunyai kemampuan untuk melihat selanjutnya dia akan dilahirkan di mana. Jadi coba kita bayangkan seberapa menderitanya bila seseorang yang biasanya hidup di istana yang mewah, kemudian suatu ketika harus hidup di daerah yang sangat kumuh. Ya, jadi demikianlah penderitaan yang dialami oleh alam dewa itu. Ya, jadi inilah. Dan kemudian kita berbicara sampai ke alam Asura. Alam Asura, walaupun dia memiliki kekuatan, yang memiliki power, yang memiliki kesehatan yang baik, tetapi bila dibandingkan dengan alam dewa, yang kekuatannya, kesehatannya, itu semua kalah bila dibandingkan dengan alam dewa. Dan mereka yang terlahirkan di alam Asura ini selalu menderita diakibatkan oleh karena iri hati yang mereka miliki ataupun jealousy yang mereka miliki. Jadi dikatakan di sini terdapat satu pohon yang tumbuh, yang akar dan batangnya tumbuh di alam Asura, kemudian yang cabangnya
ya tumbuh menembus ke alam dewa. Jadi bila mana pohon ini yang berbuah, maka buah ini bila dimakan akan membuat kehidupan jauh lebih baik, lebih sehat, panjang umur, sangat enak sekali, mempunyai lebih kekuatan, mempunyai kekuasaan dan seterusnya. Oleh sebab itu, alam Asura merasa tidak suka ataupun tidak senang, karena dia merasa dia yang menjaga batang pohon ini, karena batangnya sama akarnya di alam Asura, sedangkan para dewa yang menikmati buahnya. Dan oleh sebab itu mereka merasa sangat tidak senang, sangat cemburu, dan selalu berperang dengan alam dewa. Ya, jadi